Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulindo Laksadiarta, mahasiswa Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi ini sendiri sangat berguna untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan pada zaman yang dipenuhi dengan teknologi seperti saat ini. Yang pertama ialah pengertian sistem dan subsistem itu sendiri. Sistem merupakan hubungan satu unit dengan unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem dalam hal ini sebagai suatu gugus komponen yang dirancang untuk menyelaraskan suatu tujuan tertentu dengan rencana yang telah ditetapkan. Di dalam sistem terdapat kumpulan komponen atau subsistem. Subsistem pada dasarnya hanya sebuah sistem di dalam suatu sistem, atau subsistem dapat dikatakan sebagai bagian-bagian di dalam sistem. Siklus informasi. Yang pertama adalah input atau masukan sistem. Masukan sistem atau input ini sendiri berisi tentang suatu informasi atau masukan sinyal yang akan diproses hingga menjadi pengeluaran atau output. Untuk proses ini sendiri, proses atau pengolahan sistem, suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dari bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi, atau bisa disebut dengan output. Output ini sendiri disebut dengan masukan yang telah diproses oleh sistem. Yang selanjutnya akan diterima oleh penerima, sehingga akan menjadi sebuah keputusan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya akan menjadi hasil tindakan dan menjadi data. Selanjutnya, kualitas informasi. Informasi ini sendiri tergantung pada 3 hal sebagai berikut. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Kedua, tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan punya nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan orang lain berbeda. Misalnya informasi sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Selanjutnya, ini adalah peran sistem informasi.
Peranan sistem informasi dalam membantu mengendalikan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas dari subsistem dalam organisasi sehingga membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Tiap anggota organisasi atau perusahaan membutuhkan dan menghasilkan informasi sebagai bagian dari pekerjaan mereka, dan sistem informasi akan mengkoordinasi kebutuhan dari setiap orang. Sebagian besar informasi tidak dapat persis ditafsirkan keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai efektivitasnya. Yang 1. Mudah diperoleh. 2. Luas dan lengkap. 3. Ketelitiannya. 4. Kecocokan. 5. Ketepatan waktu. 6. Kejelasan. 7. Keluasan. 8. Dapat dibuktikan. 9. Tidak ada prasangka. 10. Dapat diukur. Implikasi sistem informasi. Sistem informasi memiliki implikasi dalam bidang moral, etika, dan hukum. Moral ini sendiri dapat diartikan dengan ketika menggunakan teknologi atau sebuah sistem informasi memiliki sebuah moral yang mengetahui perilaku yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah etika. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lain. Keberagaman di bidang komputer ini terlihat dalam bentuk piranti lunak bajakan, piranti lunak yang diduplikasi secara ilegal dan kemudian digunakan atau dijual. Beretika dalam. Untuk yang ketiga ini adalah tentang hukum. Hukum ini sendiri adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hukum penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat ini komputer merupakan sistem yang dapat digunakan oleh orang lain untuk kasus kejahatan. Contohnya, kasus kejahatan seorang programmer mengubah suatu program komputer sehingga program tersebut tidak akan menjadi komputer pada suatu bank yang tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditarik. Untuk selanjutnya adalah aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi ini mempunyai banyak jenis. Yang pertama adalah Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Ini berfungsi pada level perusahaan yang memungkinkan perusahaan bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System. OAS dan KWS ini bekerja pada level knowledge. OAS
TPS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tidak menggantikan TPS, tapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari SIM karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap berwenang eksklusif pada pembuat keputusan. Yang kelima adalah sistem ahli ES dan kecerdasan buatan atau AI. AI dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuan untuk berpikir melalui masalah sampai kesimpulan logikanya. Sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran AI untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna bisnis. Untuk keenam, ini adalah Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Bila kelompok perlu bekerja sama untuk membuat keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, maka Group Decision Support System membuat suatu solusi. Ini dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Kadang-kadang ini mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Yang ketujuh, Executive Support System atau ESS. Tergantung pada informasi yang dihasilkan TPS dan SIM, dan ESS membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses di kantor. Contoh sistem informasi antara lain sistem reservasi penerbangan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Sistem point of sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Smart System Card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Untuk yang terakhir, sistem mobile banking yang diterapkan oleh beberapa perusahaan perbankan yang dapat digunakan oleh nasabah perbankan untuk mempermudah akses transaksi perbankan secara online kapanpun dan dimanapun. Itulah beberapa informasi tentang sistem informasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.